Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus Bapak Ibu guru peserta seleksi kesesuaian P3K 2022 ini. Berikut akan saya sampaikan informasi terkait dengan persentase nilai observasi dalam penentuan kelulusan. Jadi di sini kita akan bahas Bapak Ibu sekalian bagaimana dan siapa yang menentukan kelulusan untuk Bapak Ibu peserta seleksi kesesuaian. Namun sebelumnya, kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk menjadi sahabat profesi guru dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Seperti yang Bapak Ibu ketahui, di seleksi kesesuaian untuk prioritas 2 dan 3 tahun 2022 ini dilakukan oleh Kemendikbud dan juga oleh daerah, yang mana untuk daerah ini terkhusus untuk pengawas, kepala sekolah dan guru senior melakukan penilaian terhadap kompetensi ya. Berdasarkan indikator yang dibuat dalam seleksi observasi sebelumnya Pak Ibu sekalian, kita bisa lihat bahwa di sini untuk panduannya dijelaskan. Jadi masing-masing kalau saya perhatikan ini, tim penilai dari sekolah pastinya akan memberikan nilai maksimal terhadap guru di bawah binaannya. Dijelaskan di dalam dokumen ini, Bapak Ibu akan disajikan sebanyak 27 butir pertanyaan yang masing-masing memiliki 4 deskripsi yang menggambarkan perilaku kandidat dalam memberikan respon terhadap pernyataan tersebut. Jadi kinerja guru itu dinilai oleh tim observasi. Lalu yang kedua adalah panduan pengisian instrumen kinerja Bapak Ibu sekalian. Dalam dokumen ini ya diberikan 32 butir pernyataan yang harus dipilih jawabannya oleh tim observasi, menggambarkan perilaku dari guru-guru yang diobservasi di sekolahnya. Ini pada dasarnya isi dari 2 kualifikasi yang dinilai oleh sekolah. Hal mana seperti yang Bapak Ibu ketahui, dalam seleksi kesesuaian ini ada 4 ini yang dinilai ya. Yang pertama adalah seleksi kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Jadi kuncinya sebenarnya di sini adalah yang paling menentukan sertifikat pendidik untuk kelulusan di bagian kualifikasi akademiknya. Lalu yang kedua adalah kompetensi teknis. Ini yang menilai tadi adalah tim observasi sekolah dibantu dengan pengawas. Ada 4 kategori yang diuji di sini dengan indikator seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu kinerja ini adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM, serta pemeriksaan latar belakang itu dilakukan ya oleh Kemendikbud. Inilah 4 poin yang dinilai dari guru yang bersangkutan. Hal mana kalau kita lihat poin kedua dan ketiga ini ya dilakukan oleh daerah. Lalu bagaimana cara Panselnas menentukan kelulusan peserta observasi? Mengingat sesuai dengan teknisnya bahwa tidak ada lagi guru yang digeser, sehingga kalau ada peserta dari sekolah lain yang memiliki nilai tertinggi, maka yang bersangkutan tetap mengajar di sekolahnya, formasi yang akan dipindahkan ke sana. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah turunan ya dari Permenpan nomor 20 tahun 2022 untuk P3K guru ini. Jadi ini adalah peraturan turunan yang diberikan oleh Kemendikbud di dalam petunjuk teknis pelaksanaannya. Di sini kita akan lihat bagaimana petunjuk teknis terkait dengan penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian dibuat di halaman 26 Bapak Ibu sekalian di poin kelima, ketentuan penilaian kesesuaian. 1, ini kita lihat dulu pengantarnya, nanti kita akan coba rangkum ya. Penilaian kesesuaian bagi pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penilaian kesesuaian dilakukan oleh tim penilai sebagaimana dimaksud pada angka 2. Lalu B. Sebelum dilakukan penilaian kesesuaian, ini dilakukan dulu wawancara terkait fakta integritas dan moralitas pelamar. Ini tidak secara umum dilaksanakan ya, di beberapa daerah tidak dilaksanakan. Kemudian C. Penilaian kesesuaian dimaksud dalam huruf A dilakukan dengan mempertimbangkan integritas, moralitas, dan seterusnya. Di penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada angka 4. Jadi kualifikasi akademik sebagai poin pertama tadi ternyata dilakukan oleh Kemendikbud, dan itu dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar. Sehingga di sini kita simpulkan 1 poin penilaian itu sudah terlampau sebelum Bapak Ibu sekalian diobservasi ya. Kalau melihat prioritas, sebenarnya di sini yang paling diprioritaskan menurut saya adalah yang memiliki sertifikat pendidik. Lalu E. Penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang sebagaimana dimaksud pada angka 4 dilakukan dengan memastikan bahwa pelamar bebas dari adanya keterlibatan ya dalam perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika. Ini juga dilakukan oleh Kemendikbud, dan datanya pastinya ya ini diambil dari survei lingkungan sekolah, ya itu yang paling mungkin.
Dan 2 poin Bapak Ibu sekalian terkait dengan kompetensi dan kinerja itu dilakukan oleh daerah. Jadi hanya 2 poin yang dilakukan oleh daerah, sehingga Bapak Ibu walaupun dari sekolah masing-masing secara umum mendapatkan nilai maksimal, namun kuncinya tetap adalah di pengolahan nilai. Nah, ini barangkali persentasenya Bapak Ibu sekalian sudah tahu, itu 40% ya, memuat indikatornya sudah terlampaui, lalu kinerja 60% dilakukan oleh BKPSDM beserta Dinas Pendidikan. Nanti nilainya ini akan diambil ya persentase seperti tadi dan dibuat rata-ratanya. Lalu bagaimana dengan pengumuman hasil seleksi kompetensinya? Pengumuman hasil seleksi kompetensi pelamar prioritas 1, pelamar prioritas 2, dan pelamar prioritas 3. Mana untuk angka kedua, hasil seleksi calon P3K untuk GCF Guru tahun 2022 dari pelamar prioritas 2 dan pelamar prioritas 3 disampaikan oleh panitia seleksi instansi daerah kepada panitia seleksi P3K GCF Guru Kemendikbudristek untuk diverifikasi dan divalidasi. Jadi dalam konteks ini yang menentukan kelulusan itu Bapak Ibu sekalian adalah Panselnas melalui pengolahan hasil observasi yang dilakukan itu masih memuat 2 poin, sehingga itu kemudian yang akan disampaikan oleh daerah ya, daerah disampaikan kepada panitia seleksi yang mana hasilnya masih akan diverifikasi dan divalidasi. Ini adalah tugas Kemendikbud sebagai mitigasi dan monitoring serta evaluasi dari pelaksanaan observasi di daerah. Lalu di poin ketiga disebutkan, panitia seleksi calon P3K GCF Guru Kemendikbudristek menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada BKN untuk dilakukan pengolahan hasil seleksi. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, dari 4 kriteria atau kompetensi oleh BKN akan dilakukan pengolahan hasil seleksi untuk mendapatkan siapakah yang memperoleh nilai tertinggi sehingga berhak menduduki formasi yang disediakan. Ini adalah catatannya. Kemudian hasil seleksi akan diumumkan oleh panitia seleksi daerah bersamaan dengan Kemendikbudristek melalui halaman ya, di sini disebutkan ini halamannya, barangkali Bapak Ibu sekalian sudah mengetahuinya. Nah, inilah tahapannya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau perinci, ini adalah hasil pengolahan seleksi sesuai guru honorer. Ada 4 kompetensi tadi yang akan dinilai. Yang pertama adalah akademik, kemudian teknis ya, kinerja, serta yang terakhir adalah latar belakang. Untuk akademik ini sendiri dilakukan pada saat seleksi administrasi oleh Kemendikbud, sehingga dalam hal ini sebenarnya Kemendikbud sudah mengetahui siapa yang memiliki sertifikasi, siapa yang hanya menggunakan S1. Bobotnya ya tidak terpublikasi, namun cerdik menjadi prioritas dalam pemenuhan kebutuhan guru. Lalu untuk kompetensi teknis seperti yang Bapak Ibu ketahui ada tim juga diberikan di sini meliputi kepala sekolah, guru senior, dan pengawas ya, dengan persentase penilaiannya adalah 40%. Ini dari rata-rata penilaian. Kemudian untuk kinerja guru yang menilai adalah Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan persentasenya 60% dari rata-rata nilai tim penilai. Ya, ini kalau kita jumlahkan adalah 100%, tetapi kemudian masih hanya sebatas 2 kompetensi. Lalu yang terakhir latar belakang ini berdasarkan survei lingkungan belajar ya, ini juga bobotnya tidak ada, saya cari tidak terpublikasi, namun ini ambil dari hasil survei lingkungan belajar. Nah, keempat kompetensi ini kemudian Bapak Ibu sekalian nantinya akan dikirim ke BKN untuk dilakukan pengolahan ya. Jadi pengolahan dilakukan oleh BKN untuk menentukan nilai tertinggi. Hal mana dalam hal penentuan ini juga harus mengandung ajas transparansi, objektivitas, dan sebagainya. Nah, ini barangkali Bapak Ibu sekalian, sehingga ternyata kalau kita lihat di sini penilaian daerah itu masih merupakan sebagian dari 4 kompetensi yang akan dipertimbangkan dalam hal menentukan kelulusan. Nah, barangkali ini Bapak Ibu sekalian informasi terbaru yang bisa saya sampaikan, mengingat sebentar lagi juga akan pengumuman ya terkait ini tepatnya di awal Februari nanti. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.